Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena Ufuk dimanapun berada. Semoga hari ini kita sehat-sehat walafiat. Baik, ada berita apa saja hari ini? Langsung saja kita saksikan berikut ini. Bahkan ini sangat begitu keterlaluan. Ada tuduhan berat yang menyeret akun ini loh. Bayangin, di tahun 2018 akun Fufu Fafa ini sempat bikin komentar yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Rasul. Sudah keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Semoga Allah tidak mengampuni dia dan keluarganya. Kayak kiri kanan size-nya beda. Enggak lah, sama lah. Pre-love Pre-love Syahrini. Anda pikir Anda siapa? Ketika teknologi bocorin rahasia anak presiden dan akun GoPay sampai hina Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, kali ini kita bakal bahas satu topik lanjutan dari akun Fufu Fafa yang akhir-akhir ini membuat kita semua gelisah, gemes, lucu, tapi juga serius. Dan ngomongin akun Fufu Fafa ini, banyak netizen 1000% menduga bahwa siapa di balik akun Fufu Fafa ini. Hampir mayoritas mengatakan sosok tersebut adalah Gibran, sang putra mahkota. Jejak digital ini kian hari semakin terang dan kian semakin terbongkar dengan jelas. Hingga sampai salah satu cuitannya di Kaskus dianggap sebagai penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Jadi gini ceritanya sob. Berawal dari warganet yang kala itu iseng banget, ada yang bocorin nomor pribadi Gibran yang diduga dipakai untuk akun misterius bernama Fufu Fafa di Kaskus. Nah, mungkin kamu mikir, ya udah terus kenapa? Siapa juga peduli sama akun Kaskus? Tunggu dulu sob. Ternyata rasa penasaran warganet ini sampai pada level eksperimen digital. Mereka lalu secara beramai-ramai mengecek nomor ini. Bahkan ada yang sampai nekat ngirim saldo ke nomor tersebut di GoPay. Dan boom, nama yang muncul Gibran Raka Buming Raka. Di sini sangat jelas banget, nggak bisa ditampik lagi bahwa nomor tersebut beneran punya Gibran. Ditambah semua tag di Get Kontak dan aplikasi Truecaller, semua mengerucut ke sosok anak Pak Jokowi ini. Dan nggak cukup sampai di sini, ada juga yang iseng mencoba lewat virtual akun BCA. Hasilnya nama yang muncul lagi-lagi nama Gibran. Jadi sekarang kita tahu, dugaan bahwa orang di balik akun Fufu Fafa ini adalah Gibran. Nggak cuma sibuk di dunia politik, tapi juga sempet-sempetnya nongkrong di forum Kaskus dengan akun yang cukup unik lah. Kok bisa gitu ya? Nah, disinilah kita bisa ketawa pahit. Akun yang diduga milik anak presiden ini, yang mestinya punya protokol keamanan kelas atas, malah ketahuan punya akun klamsi. Iya kan? Satu akun buat semua, Kaskus, GoPay, hingga BCA. Netizen pun sampai berkomentar, klamsi banget ya, definisi satu akun buat semua. Ceroboh bener nih orang. Di sini bukan cuma soal nomor. Akun Fufu Fafa ini juga bikin geger dunia maya atas rekam jejak digitalnya yang banyak dianggap lebih dari sekedar lucu-lucuan. Bahkan ini sangat begitu keterlaluan. Ada tuduhan berat yang menyeret akun ini loh. Bayangin, di tahun 2018, akun Fufu Fafa ini sempat bikin komentar yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Kala itu, seorang netizen di Kaskus menulis kritik soal pemimpin yang tidak mendukung alat transportasi yang ramah lingkungan. Dan si Fufu Fafa ini dengan entengnya lalu nulis, "Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya?"
Nah lo, langsung saja netizen pun ngamuk. Komentar ini pun lalu dianggap menghina Nabi Muhammad SAW, yaitu sosok yang sangat begitu dimuliakan. Di sini netizen langsung geram, apalagi saat itu momennya sangat bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi. Hal ini pun lalu memicu banyak komentar pedas, salah satunya dari akun @gresido yang bilang, mengolok-olok Rasul sudah keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Semoga Allah tidak mengampuni dia dan keluarganya. Widih, jadi serius gini ya? Oke lah, mari kita kupas tuntas. Siapa yang dimaksud oleh si Fufu Fafa ini dengan junjungan lo? Mau lo pakai onta kayak junjungan lo ya? Nah, dari kata-kata ini jelas sama sekali tidak menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Cuma siapa coba? Lagian di sini juga tidak ada pejabat kita atau ketua-ketua ormas yang memakai onta sebagai alat transportasi. Sebenarnya kata-kata ini sangat begitu ambigu, tapi lebih cenderung memang mendekati sosok seorang junjungan yang menggunakan kata onta sebagai sarana transportasi. Dan itu Nabi besar kita, Muhammad SAW. Bukan berarti ini cocok logi ya, tapi memang faktanya tidak ada pejabat kita atau ketua-ketua partai kita atau ketua-ketua ormas kita atau siapapun di Indonesia ini yang menggunakan onta sebagai sarana transportasi. Adanya cuma di Arab Saudi, dan yang jelas-jelas disebut sebagai junjungan bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terutama yang beragama Islam, tentu adalah sosok Nabi besar Muhammad SAW. Disinilah letak kontradiksi yang bikin kita semua gemes. Di satu sisi, Gibran yang diduga pemilik akun ini mungkin hanya iseng atau kurang hati-hati dalam memilih kata atau diksi. Tapi masalahnya, ini bukan sekedar salah tulis. Ini soal etika seorang public figure, apalagi anak presiden. Bukannya menjadi teladan, malah membuat gaduh dengan komentar yang dianggap menyakiti perasaan umat Islam. Gibran yang diduga pemilik akun ini, yang sekarang terjun ke dunia politik, jelas nggak bisa lepas dari sorotan publik. Dia di sini harus lebih hati-hati, apalagi dengan jejak digitalnya yang makin gampang ditelusuri. Dan kalau anak presiden saja bisa kebobolan seperti ini, gimana dengan rakyat biasa? Nah, di sini banyak netizen yang bertanya-tanya, tapi kok pemerintah terkesan diem ya melihat fenomena ini? Di sini semakin kuat indikasi bahwa orang di balik akun Fufu Fafa ini memang bukan orang sembarangan. Dia punya pengaruh, dia punya kekuasaan. Dan semakin kuatlah dugaan bahwa ini adalah Gibran Raka Buming Raka. Lalu banyak netizen bertanya-tanya, mana nih tindakan tegas dari pemerintah? Apalagi ini sudah menyangkut penghinaan terhadap simbol agama. Wah, makin parah kayaknya. Di sini kita sebagai rakyat jelata juga heran. Kok sepertinya pemerintah adem ayem saja ya? Kalau ada warga biasa yang bikin ulah kayak gini, sudah pasti akan kena pasal undang-undang ITE. Dan dari awal bergulirnya kasus ini hingga sekarang ini, mulai dari membongkar boroknya si Fufu Fafa ini hingga Kominfo yang memberi banker perlindungan buat Gibran, hingga berujung kemarahan netizen yang beramai-ramai membongkar kian semakin dalam. Kita udah kita baca. Itu memang bukan hasilnya apa enggak? Apa cawapres? Apanya? Tapi itu memang dikasih mas cawapres. Tapi bukan itu Gibran. bukan. Berarti akun siapa Pak? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu nanti kita. Ya sudah kemarin. Viral itu. Di sini membuktikan bahwa kebusukan akhirnya akan dikuliti oleh alam. Drama politik, etika, dan teknologi yang akhirnya lah membuka borok-borok di balik layar. Sekarang kita tahu bahwa jejak digital itu memang sulit hilang, bahkan untuk orang sekelas anak presiden. Di sini harapan kita, masyarakat Indonesia ini, pemerintah harus segera membongkar kebusukan siapa di balik akun Fufu Fafa ini. Walaupun banyak netizen saat ini sudah mengantongi banyak bukti kuat bahwa itu adalah Gibran, tapi kalau pemerintah hanya diam, di sini pun malah akan semakin membuat masyarakat curiga bahwa keluarga Jokowi memang sangat mustahil disentuh oleh hukum yang berkeadilan. Memang berat sih mengungkap kasus ini bila memang orang di balik akun Fufu Fafa ini adalah Gibran, karena ada beban moral yang harus ditanggung oleh Jokowi berserta kelompoknya. Dan jika Gibran terbukti sebagai pemilik akun Fufu Fafa ini,
dan tetap menjadi wakil presiden Indonesia. Dampak buruknya pasti sangat begitu signifikan bagi citra Indonesia di mata dunia internasional. Yang pertama, reputasi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam kepemimpinan pasti akan tercoreng. Seorang wakil presiden yang terlibat dalam skandal penghinaan terhadap agama dan perilaku-perilaku ceroboh di ranah digital dapat membuat negara ini dipandang tidak serius dalam menegakkan integritas publik figur. Dari segi moral pun, masyarakat Indonesia bisa kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya, khususnya generasi muda yang seharusnya melihat teladan dari seorang wakil presiden. Dan isu sensitif seperti ini, penghinaan terhadap agama, juga bisa memicu konflik internal serta horizontal yang pasti akan memperburuk kondisi sosial. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia. Dan insiden ini dapat memicu kecaman luas baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin masyarakat gak bisa membayangkan foto Gibran terpampang di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, serta dunia pendidikan yang lain. Seorang wakil presiden yang miskin adab dan etika. Dan secara material, kerugian pun bisa datang dari penurunan investasi asing. Investor global bisa meragukan stabilitas politik dan sosial di Indonesia, terutama jika negara ini dipimpin oleh seorang dengan reputasi yang sudah rusak di mata dunia internasional. Kondisi ekonomi Indonesia bisa semakin terpuruk. Nilai tukar rupiah pun melemah dan hubungan diplomatik dengan negara-negara muslim di dunia pun bisa terganggu. Dengan demikian, menjadikan Gibran sebagai wakil presiden jika terbukti dia terlibat dalam akun Fufu Fafa di sini bukan hanya beresiko bagi stabilitas domestik, tapi juga menempatkan Indonesia dalam posisi lemah di mata dunia. Bagaimana pendapat kalian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang terjadi di negeri kita, ya huru-hara, drama, permainan politik, kita sebagai warga negara yang berketuhanan yang Maha Esa, kita tidak boleh pesimis, kita harus terus menyalakan api optimisme di dalam diri kita, bahkan menatap masa depan bangsa kita. Hari-hari kita harus menebar kebaikan kepada sesama, jangan terpancing dengan sepanas apapun sebuah isu, sebuah permasalahan, sebuah drama politik. Kita harus punya prinsip bahwa apa yang bisa saya berikan kepada orang lain, apa yang sumbangsih yang bisa saya berikan kepada negara ini. Mari kita fokus kepada di mana peran kita saat ini dan kita maksimalkan sehingga bisa menghasilkan karya-karya kebajikan kepada sesama ataupun kepada republik ini. Terima kasih.